bagaimana caranya agar cepat berhasil di YouTube? Jadi teman-teman, jika saya memulai channel di tahun 2024, saya akan melakukan 4 hal ini agar channel YouTube saya bisa berkembang dan bisa menghasilkan uang dari YouTube. Jadi teman-teman, yang pertama, sebelum saya membuat channel YouTube, saya akan melakukan riset terlebih dahulu. Nah, kesalahan YouTuber pemula yang membuat channelnya itu tidak berkembang, yaitu karena mereka mengabaikan yang namanya riset. Jadi teman-teman, jika saya ingin membuat channel YouTube di tahun 2024, saya akan melakukan riset terlebih dahulu. Kira-kira konten apa saja yang banyak diminati penonton di YouTube. Nah, dari sekian banyak konten yang banyak penontonnya di YouTube itu akan saya pilih teman-teman. Kira-kira jenis konten apa yang banyak penontonnya yang sesuai dengan hobi saya. Misalnya di YouTube itu orang banyak menonton video mancing. Nah, saya akan membuat konten mancing juga teman-teman, dengan ciri khas yang berbeda. Nah, jika kita membuat konten yang pembahasannya itu banyak diminati oleh orang lain dan sesuai dengan hobi kita, biasanya konten itu akan cepat mendapatkan penonton di YouTube. Nah, kalian biasa melihat channel baru yang baru mengupload satu video, tapi mereka sudah bisa menghasilkan ratusan ribu views. Nah, itu karena mereka melakukan riset terlebih dahulu. Nah, jika kalian ingin membuat channel YouTube di tahun 2024 ini, kalian harus melakukan riset juga ya teman-teman. Lalu yang kedua, yaitu fokus pada satu topik pembahasan. Nah, kesalahan terbesar YouTuber pemula pada saat awal-awal membuat channel YouTube, yaitu mereka tidak fokus. Nah, misalnya nih, mereka itu membuat konten mancing. Terus mereka sudah mengupload 3 video. Tapi video itu belum ada yang nonton. Akhirnya mereka membuat konten tutorial. Dan setelah mereka membuat konten tutorial, itu juga nggak ada yang nonton. Akhirnya mereka membuat konten masak. Nah, setelah mereka sudah mengupload 10 konten masak, tapi tetap aja yang nonton cuman segitu-gitu aja. Akhirnya mereka mengganti konten vlog. Nah, itu kesalahan fatal yang sering dilakukan YouTuber pemula. Mengapa saya katakan mereka itu salah jika melakukan hal itu? Karena begini teman-teman, pada saat kita mengupload video ke YouTube, itu memang nggak langsung ada yang nonton. Video kita itu akan diproses oleh algoritma YouTube. Video kita itu akan ditinjau oleh YouTube. Mulai dari kategorinya, judulnya, kata kunci yang kita tanamkan di deskripsi atau SEO, itu semuanya ditinjau oleh YouTube. Itu butuh waktu teman-teman untuk merekomendasikan video kita kepada penonton yang lebih luas. Jadi banyak YouTuber pemula itu mengira pada saat kita mengupload video ke YouTube itu langsung banyak yang nonton. Tidak seperti itu teman-teman, itu butuh proses dulu. YouTube itu menilai video kita yang pertama yaitu dari watch time atau waktu tonton. Misalnya nih, kita mengupload video ke YouTube itu durasinya 10 menit. Lalu yang ditonton orang itu rata-rata 5 menit. Nah, jika video kita ditonton orang 5 menit, itu artinya retensi penonton yang kita dapatkan yaitu 50%. Nah, lalu yang kedua teman-teman, yaitu dari nilai CTR. Misalnya nih, video kita itu direkomendasikan ke 100 orang. Nah, dari 100 orang yang video kita ditampilkan di beranda YouTube mereka, yang mengklik 10 orang, itu artinya nilai CTR yang kita dapatkan yaitu 10%. Nah, jika nilai CTR kita 10%, terus rata-rata durasi tonton kita itu 5 menitan atau retensinya 50%, maka video kita itu akan direkomendasikan kepada penonton yang lebih luas. Nah, jadi seperti itu cara YouTube bekerja teman-teman. Jadi jika video kalian upload baru 3 video, kalian jangan langsung putus asa. Itu butuh waktu teman-teman. Biasanya 1 bulan atau 2 bulan video kita itu akan dikenali oleh sistem YouTube. Setelah video kita dikenali oleh sistem YouTube, maka video tersebut akan direkomendasikan kepada penonton yang lebih luas. Lalu yang ketiga yang saya lakukan jika saya memulai channel di tahun 2024 ini teman-teman, yaitu saya belajar bagaimana cara membuat judul dan thumbnail. Nah, ini sangat penting teman-teman, karena judul dan thumbnail inilah yang menentukan video kita itu akan diklik oleh penonton atau tidak. Nah, misalnya nih, video kita itu sudah direkomendasikan oleh YouTube.
Terus video kita itu ditampilkan di beranda pengguna YouTube. Nah, video kita ini muncul di beranda pengguna YouTube, tapi judul dan thumbnailnya itu tidak menarik perhatian mereka. Judul dan thumbnailnya itu nggak jelas. Misalnya thumbnailnya burik, judulnya nggak ada kata-kata yang menarik, itu tidak akan diklik oleh penonton. Jadi teman-teman, jika kita ingin membuat channel YouTube kita bisa berkembang, kita harus belajar bagaimana cara membuat judul dan thumbnail yang menarik. Kita harus bisa membuat penonton itu gatal jarinya itu pengen ngeklik video kita. Karena jika nilai CTR kita itu tinggi teman-teman, maka video kita itu akan direkomendasikan lagi kepada penonton yang lebih luas. Jadi jika nilai CTR kita rendah teman-teman, video kita itu juga tidak akan direkomendasikan oleh YouTube. Jadi kalian harus belajar bagaimana cara membuat judul yang menarik. Nah, jika konten kalian konten mancing, kalian harus belajar dari channelnya Gondrong Labanan. Kira-kira bagaimana sih cara Gondrong Labanan ini membuat judul? Apa sih strategi Gondrong Labanan ini membuat judul? Karena rata-rata penonton Gondrong Labanan itu banyak teman-teman. Jadi kalian belajar dari situ jika konten kalian konten mancing ya. Lalu yang keempat yang akan saya lakukan ya teman-teman, yaitu memproduksi konten yang berkualitas. Nah, konten yang berkualitas inilah yang menentukan video kita itu akan direkomendasikan oleh YouTube. Seperti yang saya jelaskan di nomor 2 tadi. Video kita itu akan direkomendasikan jika waktu tontonnya tinggi. Tapi sebaliknya, jika waktu tonton kita rendah, maka video kita itu tidak akan direkomendasikan oleh YouTube. Jadi teman-teman, jika kita ingin channel YouTube kita berkembang, mau tidak mau kita harus membuat konten yang berkualitas, membuat konten yang bermanfaat, atau membuat konten yang menghibur. Karena jika konten kita menghibur atau berkualitas atau bermanfaat, biasanya orang itu betah berlama-lama menonton konten yang kita buat. Dan jika orang berlama-lama menonton konten kita, maka video tersebut akan semakin direkomendasikan oleh YouTube. Nah, jika video kalian direkomendasikan oleh YouTube, itu artinya channel YouTube kalian berkembang dan bisa menghasilkan uang dari YouTube. Nah, ini ya teman-teman, setelah saya mempraktekkan beberapa hal yang saya sebutkan tadi, akhirnya saya bisa mendapatkan penayangan 1 juta kali penayangan dalam waktu 90 hari terakhir atau 3 bulan terakhir. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman, kita itu sangat mudah mendapatkan 1 juta views dalam waktu 90 hari terakhir. Oke teman-teman, mungkin sekian saja sharing video kali ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like dan subscribe. Saya Helpin undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, salam sukses.